ini dipalang loh. Ini seperti layaknya mau masuk kepolisian ataupun ketenteraan cuy. Ini hanya kerja loh ya. Ini nggak tahu kalau udah diterima kerjanya ngapain pun belum tahu, nggak jelas gitu loh. Ini harusnya malu kepada syarikat-syarikat luar. Jiran kita aja Malaysia syarikatnya membuka lowongan seperti ini. Ini tamparan keras. Ini adalah contoh kepada syarikat-syarikat yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada diskriminasi. Wah, ngeri banget sih ini. Sebelum bekerja aja udah syaratnya banyak banget sih. Harus siap bersedia di bawah tekanan perusahaan. Gila gak tuh? Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, kemarin kita sudah reaction bahwa memang mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali di Indonesia. Dan akhirnya nih ada syarikat daripada Malaysia yang menolong ribuan ya, ratusan lah untuk pekerja di Indonesia ini. Dan cara bekerjanya, sistemnya, mencari pekerjanya ya, lowongannya itu seperti di Malaysia. Jadi sistem di Malaysia dibawa ke Indonesia untuk mencari pekerja di sini. Dan yes, itu mantul banget tanpa ada diskriminasi, tanpa ada batasan umur, luar biasa loh. Saya salut and respect guys ya. Dan ini ada salah satu video guys ya, requestan daripada teman-teman semuanya juga. Terbongkar pengakuan jujur pegawai cantik Mr. DIY guys. Wow, bikin shock. Terima kasih Malaysia. Jadi lagi dan lagi ini Malaysia menjadi hero cuy ya. Oke, tak perlu beli masuk lagi, link ada di description untuk teman-teman mau nonton videonya langsung, yaitu RJ Story guys ya. Bismillah and play. Seperti apa videonya lihat guys belum? ya? Ini baru namanya lowongan pekerjaan yang benar yang diperlihatkan oleh Mr. DIY. Ini keren banget. Jadi mereka nyantumin jam kerja yang jelas, gajinya jelas, lemburnya dibayar, laki-laki dan perempuan bebas, gak ada batasan usia, bahkan disediakan penginapan. Wah, keren banget. Gue bersyarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Iya. Lebih-lebih nih. Mau ada tambahannya gitu Pak. Sama ini ada yang di bawah. Oh, ini di EW. Juga. Oh iya, yang di bawahnya. Pintar promosi adiknya ini. Lain sama ya dulu. Iya sebentar. Iya bentar, bayar dulu. Ini di Mr. DIY Awas, Indonesia Mas. ya? Jatuh lo ya. Dulu dari Malaysia. Ini tadi dari mana? Oh dari rumah. Memang sengaja mau cari gergaji ini deh. 69.000 itu tahu kalau uang ringgit berapa, Dek? 69.000. Ini sekitar 25 ringgit. Oke, gergaji. Adik tahu kan kalau Mr. DIY ini dari Malaysia? Iya. Tahu dong pastinya ya, syarikatnya yang bekerja. Lapangan pekerjaan banyak. Sebentar Mbak ya. Mantap loh guys ya. 1 menit ya. Malingnya 30. Iya, makasih. Dengan Dik siapa? Janes. Dik Janes. Gimana Dik dengan Janes. dibukanya DIY di Malang ini, Dik? Oh, baru buka. Cukup. Cukup membantu sih Pak, apalagi kan sekarang makin banyak buka cabang juga. Jadi lebih memudahkan kita kalau misalnya mau beli-beli gitu kan lebih dekat sama rumah. Iya, betul. Kalau dulu kita Bener. mau beli-beli kayak gini harus ke pasar besar ya. Jauh ya. Sekarang sudah dekat ya kan. Cukup 5 menit ya kan. Jadi cukup membantu ya. Sudah berapa lama sini? Masih 2 bulan. Gimana kerasannya? Enjoy ya. Enak. Oh iya. Dik asli Malang. Asli Malang. Nah, Dik Janes siapa? Dik Janes ini 2 bulan kerja di sini. Dulu masa saya datang itu belum ada uniform, sekarang sudah dapat seragamnya. Semangat Dik ya. Oke. Sama-sama. Monggo Pak. Udah lihat belum? Ini baru Oke namanya guys ya, lowongan. guys ya. Ini tuh sangat membantu sekali kepada anak-anak graduate ya guys ya, baru lulusan sekolah SMA, bahkan nih SMA pun bisa diterima. Dan aku sukanya di sini guys ya, itu jelas ya, kerja 8 jam dari jam 8 sampai jam 4, gaji jelas. Ini kebanyakan lowongan kerja di Indonesia itu nggak jelas seperti lowongan daripada Malaysia ini guys. Luar biasa loh ya. Lembur 20.000 per jam, laki-laki perempuan, tidak ada batasan usia. Salut Pak, respect banget ya. Ini yang kita maukan guys ya. Sebab usia
kebanyakan nih ya yang melamar pekerjaan itu kan syaratnya itu di bawah 25 cuy. 26 pun out ya. Tidak ada batasan usia, pengalaman dan ijazah tidak diutamakan malahan. Ijazah tidak diutamakan. Salut, respect. Disediakan mes jika ingin menginap bagian produksi. Nah kan, dapat tempat tinggal juga. Gila loh, respect banget aku di EWA ini. Tapi memang bener sangat membantu guys, sebab jaraknya sekarang ini nggak jauh, itu udah ada lagi gitu. Ini adalah syarikat yang bener-bener gila, perkembangannya pesat banget, luar biasa. Lanjut ya. Lowongan pekerjaan yang benar yang diperlihatkan oleh Mr. DIY ini keren banget. Jadi mereka nyantumin jam kerja yang jelas, gajinya jelas, lemburnya dibayar, laki-laki dan perempuan bebas, gak ada batasan usia, bahkan disediakan penginapan. Wah keren banget. Gue berharap sih ini jadi contoh bagi banyak perusahaan, Ri. Berharap juga seperti itu. Nah jadi Mr. DIY itu ternyata memiliki persyaratan pekerjaan yang berbeda dari banyak lowongan kerja lainnya. Biasanya di lowongan kerja itu ada syarat berpenampilan menarik, harus tahan terhadap tekanan dan segala macam kan. Tapi di sini syarat kerjanya jelas dan memang berhubungan langsung dengan pekerjaan, termasuk waktu kerja, gaji, usia yang tidak terbatas, serta lembur yang dibayar. Bahkan mereka secara spesifik nih memperlihatkan lowongan bagian mana aja, seperti bagian produksi, gudang, sopir, dan lain-lain. Wow, jelas banget ya dari lowongan kerja ini. Asli gue yakin banget kalau banyak perusahaan dan lowongan kerja di luar sana yang banyak menggunakan cara seperti ini, banyak masyarakat dan pemuda yang bakal lebih optimis. Selain itu, gak akan ada lagi diskriminasi dalam pencarian kerja. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bener Bukan guys. di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda. Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, Semua CapCut, disikat. XR, kalkulator, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini mak kau mana? Aku kan tak lamar kerja beda, kan pengangguran. Lowongan kerja di Mr. Oke guys ya, oke. Ini adalah salah satu hal yang boleh dikatakan diskriminasi ya kepada graduate yang baru, yang tidak mempunyai tinggi sekian, yang tidak berpenampilan menarik dan kemudian harus bekerja di bawah tekanan. Oh itu ngeri banget. Sebelum bekerja aja udah syaratnya banyak banget sih. Harus siap bersedia di bawah tekanan perusahaan. Gila gak tuh? Kita aja ngasih lamaran seperti ini cuy ya, gugup gagap semuanya cuy. Jadi ngeri banget lah ya. Semoga aja ini bisa menjadi salah satu contoh, sebab ramai yang speak up juga tentang adanya fenomena yang dimana ternyata syarikat Malaysia ini membuat lowongan kerjanya itu lebih mudah, membuat optimis kepada para pelamar kerja, dan gajinya jelas, semuanya jelas, di bagian apa jelas. Itu mantul banget. Semoga berkaca lah dengan ini. Harusnya nih syarikat-syarikat harus apa guys ya, harus merasa malu lah dengan adanya syarikat daripada Malaysia ini. Aduh ngeri cuy ya. DIY ini sih sumpah ya. Banyak yang speak up, aku setuju nih. Nah, deskripsi pekerjaan memastikan kepuasan konsumen dan menjanjikan pelayanan prima saat konsumen datang dan membeli produk Mr. DIY. Ini kan Ini bagus. seriusan, mau ngelamar harus ngelewatin palang tinggi badan. Mau ngelamar kerja apa mau Gila. masuk TNI bos? Ini macam TNI, cuy. Kerjanya sebagai apa ya? Mandiin jerapah, makanya harus tinggi. Emang di kita orang pendek nggak perlu makan, nggak butuh duit. Miris teman-teman ngelihatnya. Ya ngelihat seleksi kerja di Indonesia Masya itu mulai dari Allah, batas usia guys. maksimal, tinggi badan, sampai minimal pendidikan sarjana. Yang bikin heboh kemarin malah Kemendikbud bilang kalau kuliah adalah pilihan. Udah biaya kuliah mahal, lulusan tingkat sekolah numpuk, sulitnya cari kerja. Mau gimana lagi? Nggak malu tuh diketawain HRD Jerman. Share pendapat kalian soal ini teman-teman. Halo sahabat. Gila guys. Ini menurut aku diskriminasi banget ya kepada adik-adik ya yang tingginya kurang dari ini. Lihat nih, ini dipalang loh. Ini seperti layaknya mau masuk kepolisian ataupun ketenteraan cuy. Ini hanya kerja loh ya. Ini nggak tahu kalau udah diterima kerjanya ngapain pun belum tahu, nggak jelas gitu loh. Ini harusnya malu kepada
syarikat-syarikat luar. Jiran kita aja Malaysia syarikatnya membuka lowongan seperti ini. Ini tamparan keras. Ini adalah contoh kepada syarikat-syarikat yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada diskriminasi. Wah, ngeri banget sih ini guys ya. Lihat nih. Sedih loh cuy, nampak kayak gini ya. Dan ini banyak banget yang mau melamar guys. Masya Allah, semoga kuat ya untuk menghadapi dugaan mencari pekerjaan di Indonesia ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan selalu diberikan rezeki yang luas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik, inspiratif, dan tentunya penuh manfaat bagi kita semua. Amin amin. Sebuah perjalanan yang tidak hanya sekadar berbelanja, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kehadiran sebuah usaha dapat membawa dampak besar bagi masyarakat, betul. Baik dalam kemudahan akses kebutuhan sehari-hari maupun dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda. Yes. Hari betul. ini, kita akan membahas pengalaman seorang gadis muda yang baru saja diterima bekerja di MRDY, sebuah toko serbaguna yang semakin berkembang di Indonesia. Betul. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya peluang kerja bagi anak muda, bagaimana sebuah usaha bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran berharga dari hal-hal kecil di sekitar kita. Perjalanan ini dimulai dengan penuh semangat. Ditemani seorang anak kecil yang begitu antusias, perjalanan menuju MRDY yang baru dibuka di Malang ini awalnya hanya bertujuan untuk membeli sebuah gergaji. Namun, siapa sangka bahwa di balik perjalanan sederhana ini tersimpan banyak pelajaran berharga yang patut untuk dibagikan. Saat tiba di lokasi, suasana di sekitar terasa nyaman dan tertata dengan baik. Ya, bener. Toko Kalau ini tokonya berada di bagus pusat perbelanjaan yang strategis, memudahkan masyarakat sekitar untuk berbelanja dengan lebih praktis. Jika sebelumnya masyarakat harus pergi jauh ke pasar besar untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti perkakas dan perlengkapan sehari-hari, kini dengan adanya MRDY, semuanya bisa didapatkan hanya dalam hitungan menit. Dekat. Kehadiran toko ini benar-benar memberikan kemudahan dan menghemat waktu serta tenaga. Di dalam toko, berbagai macam barang tersusun rapi di rak-raknya. Dari alat pertukangan seperti gergaji dan obeng, Semua ada. perlengkapan rumah tangga, hingga mainan anak-anak, semuanya tersedia dengan harga yang sangat terjangkau. Menariknya, harga produk di MRDY tidak jauh berbeda dengan harga di Malaysia, mengingat toko ini memang berasal dari negara tersebut. Ini memberikan alternatif yang lebih hemat bagi masyarakat untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga bersahabat. Selama berada di toko, terdapat kesempatan untuk berbincang dengan salah satu pegawai, seorang gadis muda bernama Janes. Ia baru bekerja di sana selama 2 bulan dan merasa sangat terbantu dengan adanya pekerjaan ini. Bekerja di MRDY tidak hanya memberinya penghasilan, tetapi juga pengalaman dan keterampilan baru dalam dunia kerja. Betul, betul. Dengan semakin banyaknya cabang yang dibuka, semakin banyak pula kesempatan bagi anak-anak muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan membangun masa depan yang lebih baik. Anak kecil yang ikut dalam perjalanan ini juga tidak kalah antusias. Seperti anak-anak pada umumnya, ia begitu tertarik dengan berbagai mainan yang dipajang rapi di rak-rak toko. Betul, rapi banget. Dari boneka hingga mobil-mobilan, semuanya tampak begitu menarik. Momen ini menunjukkan bahwa MRDY bukan hanya tempat belanja bagi orang dewasa, tetapi juga bisa menjadi tempat menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal berbagai macam barang sejak dini. Setelah menemukan gergaji yang dicari, perjalanan pun berlanjut ke kasir untuk melakukan pembayaran. Di sini, kembali terjadi perbincangan dengan Janes yang menceritakan bagaimana dirinya menikmati pekerjaannya. Ia merasa nyaman dengan lingkungan kerja, dan kini dengan seragam kerja yang sudah diterimanya, ia semakin bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Kisah Janes adalah bukti bahwa peluang kerja seperti ini bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan banyak anak muda. Setelah pulang, gergaji yang telah dibeli langsung dicoba, dan hasilnya sungguh memuaskan. Tajam, berkualitas, dan dengan harga yang sangat terjangkau, produk ini benar-benar menunjukkan bahwa MRDY tidak hanya menjual barang murah, tetapi juga berkualitas baik. Perjalanan ini memberikan banyak pelajaran berharga. Kehadiran toko seperti MRDY tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah usaha bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan sekitarnya. Namun,
Yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa belajar dari pengalaman ini. Tidak perlu saling membandingkan atau berdebat, tetapi ambillah pelajaran yang baik dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada hal positif yang bisa kita contoh dari negara lain, maka jadikanlah itu sebagai inspirasi untuk membuat negara kita lebih baik lagi. Sebagai generasi penerus, kita harus bisa saling mendukung, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan pekerjaan seseorang, karena setiap profesi memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Oke guys ya, cukup menarik tentang kisah ini ya. Kisah RJ Story ini banyak kisah-kisah yang daripada Malaysia dan lain sebagainya. Link ada di description guys ya. Dan ya, untuk mengenai Mr. DIY ini cukup pesat banget ya perkembangannya di Indonesia. Dulu aku nampak 1-2, tapi sekarang ini di pelosok-pelosok itu pun ada cuy. Bahkan kemarin dulu waktu aku pulang ke Palembang itu, di pelosoknya itu ada loh. Di Pekan itu aku nggak tahu dia memang sengaja mencari pasar di pelosok-pelosok, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sampai ke kota aku yang di kampung sini ya, ini aku kan di kota sekarang, tapi yang di kampung aku tuh ada juga cuy. Dan kalau di kota seperti ini, di mall pun ada loh. Kalau kalian nggak percaya, next lah kita coba buat vlog ya. Lama juga kita nggak buat vlog guys ya. Kita akan tunjukkan bahwa di mall itu ada. Dan antusias warga juga cukup bagus ya untuk masuk ke kedai itu, sebab serba aneka, semuanya ada gitu loh. Bahkan anak-anak kecil aja kalau masuk bawa anak ini pun rasa terpegun juga ya, dengan adanya tersusun rapi boneka, mainan dan sebagainya itu ada. Dan untuk dewasa juga banyak perlengkapan, perkakas, bahkan baju topi itu kan ada juga gitu loh guys ya. Bag itu ada juga, aku pun beli bag di sana kemarin cuy ya. Dan untuk harganya ya kurang lebih hampir sama lah dengan di Malaysia guys ya. Ini adalah salah satu peluang bisnis yang cukup besar dan majunya cukup pesat ya, dengan kegigihan owner tersebut. Dan ini kalau boleh saranin guys ya, untuk kedai EcoShop ya, itu pun aku rasa di sini akan meletup juga kalau itu buka di sini guys ya. Apalagi EcoShop kan memang harga terjangkau banget. Di Indonesia ini ada kedai-kedai serba aneka gitu 5 ribuan, tapi kalau masuk itu ada yang harga 10 ribu dan lain sebagainya. Tapi kalau di EcoShop itu kan spesifik gitu loh, dan barangnya unik-unik gitu loh guys ya. Jadi merasa kalau masuk pasti akan jadi kedai berhantu lah istilahnya seperti itu. Itu juga bisa loh dibikin di Indonesia. Aku rasa memang pasar di Indonesia cukup luas guys ya, masyarakatnya cukup banyak banget. Ya, kita kembali lagi guys ke topik ini. Jadi ini adalah salah satu tamparan keras kepada syarikat-syarikat Indonesia yang mencari pekerja. Nggak usah lah yang selektif banget ya. Selektif boleh, tapi yang jelas itu jangan ada diskriminasi guys. Sebab itu adalah salah satu hal yang bisa menciutkan ataupun buat orang down. Oh, fisik aku nggak segitu nih, gimana aku mau masuknya, gimana aku mau bekerjanya. Oh, penampilanku kurang menarik nih, gimana aku masuk bisa diterima. Kan sedih cuy. Oh, umur aku udah 26 nih, nggak boleh nih, nggak masuk. Masya Allah, itu adalah salah satu hal yang membuat sakit hati loh ya, para teman-teman yang lagi mencari pekerjaan. Jadi semoga aja ini ada berita-berita seperti ini kan viral banget gitu loh, agar menjadi salah satu tamparan keras lah intinya gitu guys ya, agar berbenah lagi. Sebab ya semua orang itu butuh makan, semua orang itu butuh pekerjaan gitu. Please jangan buat hal yang seperti ini dikategorikan A, B, C, D dan lain sebagainya guys ya. Jadi sedih banget. Kembali lagi guys ya, kalau di Malaysia memang kuakui lah makmur ya untuk orang-orangnya mencari pekerjaan mudah dan pekerjaannya digaji dengan yang layak, dengan mewah. Bahkan ini Mr. DIY juga menyediakan mes, tempat tinggal. Itu kan luar biasa gitu loh. Lemburan juga ada bayarannya dan tertera jelas. Ini yang poin plusnya ya. Biasanya lowongan kerja nggak akan tertera jelas cuy, gajinya berapa bla bla bla, dan di bagian apa itu nggak jelas guys. Kok bisa gitu ya? Apakah semena-mena karena banyak orang yang melamar pekerjaan ya? Jadi jangan, kalau di atas itu jangan semena-mena. Ingat juga yang di bawah ya. Kalau kita di atas pasti ada yang orang berdarah-darah di bawah untuk menaikkan kita ke atas. Nah, betul tak guys ya? Jadi pikir-pikirkanlah
Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini guys ya. Thank you yang sudah memberikan link video ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.